Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Jamaah Fast TV yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk program Mahat Fastabiqul Khairat, ngaso ngaji sore menjelang buka puasa bersama kami Mahat Fastabiqul Khairat dan saya Ion Sustriono di kesempatan sore hari ini. Pada kesempatan sore ini jemaah, insya Allah kita akan ngobrol bersama, kita akan membahas materi yang insya Allah ini menjadi pencerah bagi kita yang selama bertahun-tahun mungkin mengabaikannya. Tema kita pada sore hari ini adalah menjadikan Ramadan lebih bermakna. Insya Allah kita bersama Ustadz Muhammad Asdi Nurholis, SPDI LCMPD, yang Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini beliau sudah bersama kami di sini. Kita langsung sapa saja beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sampai juga di studio kami, Ustaz. Alhamdulillah wa syukurillah. Ini kabarnya sehat nih, Ustaz? Alhamdulillah sehat ini, Ramadan tetap semangat insya Allah. Alhamdulillah cuaca cerah, jadi perjalanan nampaknya nggak ada kendala. Amin, alhamdulillah. Semuanya baik-baik saja ini, alhamdulillah. Ustaz. Kesempatan sore ini kita akan membahas tentang membuat Ramadan ini lebih bermakna. Sejauh saya hidup kurang lebih 30 tahun ini, Ramadan setiap tahun itu kayak biasa aja gitu. Maksudnya tidak ada hal-hal yang mungkin gitu ya, bagi saya pribadi itu wow gitu setiap tahunnya. Jadi mungkin ada sesuatu yang hilang dari Ramadan bagi saya sendiri. Mungkin jamaah Fast TV juga merasakan hal yang sama. Jadi Ramadan hanya rutinitas setiap tahun saja, tidak ada perubahan setiap tahunnya. Nah mungkin nih sore hari ini nanti Ustadz Asdi akan menyampaikan bagaimana menjadikan Ramadan itu lebih bermakna. Sebenarnya apa saja Ustadz yang menjadikan Ramadan itu lebih bermakna, Ustadz? Tafadhol. Baik, terima kasih Mas Ion dan jamaah Fast TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup menarik tema yang tadi disampaikan Mas Ion berkaitan dengan bagaimana Ramadan kita ini lebih bermakna. Karena kadang ini memang terbesit juga pada setiap pribadi kita. Kenapa sih Ramadan ketika datang biasa-biasa saja? Tidak ada hal yang istimewa seolah-olah. Pada hakikatnya sebenarnya tetap ada keistimewaan itu. Pada hakikatnya tetap ada keberkahan itu. Dan apa yang juga dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Misal dalam satu hadis beliau mengabarkan, Atakum Ramadan Syahrul Mubarak, ya. Datang pada kalian atau telah datang kepada kalian bulan yang penuh dengan keberkahan. Kadang kata keberkahan ini berlalu, ya, pada telinga kita berlalu, pada perasaan kita juga begitu. Padahal keberkahan itu yang sebenarnya diharapkan oleh semua orang. Ya. Para ulama menjelaskan al-barakatu al-khair al-kathir. Keberkahan itu sebenarnya adalah kebaikan yang banyak. Dan itulah yang ada di bulan Ramadan. Paling tidak, kalau boleh kita menyampaikan ya, ada dua hal mendasar agar Ramadan kita ini lebih bermakna. Satu adalah apa yang kemudian disebut dengan persiapan jiwa kita. Persiapan jiwa. Ya, atau disebut oleh para ulama hati itu dengan tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus. Memang itulah yang menjadi kata kunci semuanya sebenarnya. Sebagaimana juga Rasulullah mengabarkan, inna fil jasadi mudghah fa idza saluhat sairu jasadi fa idza fasadat sairu jasadi ala wahyil qalb. Ya, Rasulullah kabarkan ada segumpal darah pada diri kita semua. Kalau segumpal darah itu baik, maka semua anggota badan kita ini akan menjadi baik. Kalau segumpal darah itu buruk, sakit, kurang sehat, penuh dengan noda hitam bisa dikatakan begitu, maka anggota badan yang lain juga akan menjadi kurang baik. Ala wayal qalbu, Rasulullah kabarkan, itulah hati.
Nah, Ramadan ini akan menjadi lebih bermakna dan itu juga didukung dengan hadis-hadis sahih dalam Bukhari Muslim misalnya. Hadis yang sering kita dengar ketika Rasulullah mengabarkan man shoma ramadhana, man qama ramadhana, man qama lailatul qadri. Barang siapa yang berpuasa, barang siapa yang mendirikan salat malam, dalam hal ini adalah tarawih di bulan Ramadan, dan siapa yang mendirikan atau menghidupkan malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban. Nah, disinilah yang membuat kita bermakna tadi. Apa yang terbersit di dalam hati kita, yang itu akan mendorong kebaikan dalam anggota badan kita. Kadang pijakan inilah yang mungkin saya kadang ya, mungkin kita semua, mungkin juga jamaah Fats ya dan kaum muslimin ada kesalahan di awal ketika meletakkan pondasi di mana niatan itu yang kita lakukan adalah niatan yang betul-betul berdasarkan dengan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kalau kita meyakini Ramadan dan apa yang ada di dalamnya, maka Rasulullah kabarkan Ramadan itu keberkahan karena kebaikannya banyak. Ketika kebaikannya banyak, maka dibangun di atas pondasi yang kuat. Keyakinan pada diri kita bahwa itu adalah kebaikan yang menjadi kebutuhan kita. Oke. Nah, ini yang kadang juga selain pondasi yang kuat, kita harus berpikir bahwa Ramadan yang setiap tahun akan datang itu menjadi kebutuhan. Tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban kita sebagai seorang muslim-muslimah. Kadang, dan itu juga pada diri kita semua, ketika di luar Ramadan atau mungkin amal yang lain saja, kalau kita menganggap ini cuma tugas nanti selesai, tapi kalau itu menjadikan kita sebagai sebuah kebutuhan, maka kita akan bersemangat. Kita akan menjadikan itu lebih bermakna, kita akan mengisi dengan sekuat tenaga, dengan sebaik-baiknya. Dan Alhamdulillah, agama kita memberikan pondasi yang sangat kuat tadi. Iman. Ya. Dengan keimanan kita, dengan kita menyadari bahwa ini adalah kewajiban, dan sekali lagi tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi menjadi kebutuhan kita, didasari dengan iman, dan yang kedua harus mengabarkan apa? Wahtisab. Ya, wahtisab itu adalah mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pakaian yang kita pakai, kalau boleh kita katakan ya, mungkin kita bangga dengan pakaian yang mahal. Apalagi ini jalan Ramadan, biasanya ini bazar di mana-mana. Makanan yang terenak yang kita makan misalnya. Kendaraan yang kita punya, ganti tahun, ganti model, ganti yang baru gitu kan. Rumah yang mewah, yang megah yang kita tempati misalnya. Itu tidak ada apa-apanya. Belum ada apa-apanya dengan kenikmatan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala di surganya kelak. Makanya Rasulullah SAW tadi mengabarkan iman dan wahtisab, sehingga kita ini menjadikan Ramadan ini menjadi lebih bermakna. Dalam hal ini adalah kita tetap bersemangat mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan itu dengan kebaikan yang banyak, dengan ketaatan. Itu karena apa? Yang kita harapkan bukan apa-apa. Yang kita harapkan hanyalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang itu tentu berlipat-lipat ganda dengan kenikmatan yang ada, yang kita nikmati pada kehidupan hari ini. Orang mungkin bisa makan dengan makanan harga sampai mungkin jutaan. Dengan mungkin arloji dan segala macam jutaan. Tapi itu hanya berlalu sebenarnya. Kenapa? Karena ada yang lebih baik, yaitu kehidupan akhirat, yang pondasinya tadi adalah dengan kita menanamkan keimanan dan juga kemudian kita sebutkan berharap ridho dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tentu adalah merubah mindset. Oh iya. Sebenarnya sudah saya singgung di awal tadi, mindset bahwa ini menggugurkan kewajiban itu tidak boleh. Ini kita berubah, harus ini menjadi kebutuhan. Sehingga kan tadi puasa kita akan lebih bermakna. Ya, tarawih kita akan lebih bermakna. Karena apa? Ini kebutuhan ya Allah. Hamba butuh dengan puasa ini. Kenapa? Karena dengan puasa ini ya Allah, Engkau berikan pahala yang tidak Engkau berikan dalam amal ibadah yang lain. Ya Allah, tarawih ini menjadi kebutuhan saya. Karena apa? Hamba ingin berlama-lama berdiri di hadapan Engkau di dunia ini dan berharap nanti di yaumul hisab, pada hari yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, ketika kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berdiri hanya sejenak ya Allah. Butuh kita menikmati salat kita, butuh kita kemudian menikmati ibadah kita.
yang ini ya menjadi penyemangat sehingga Ramadan kita ini menjadi lebih bermakna. Apalagi kalau kita menyimak pada ayat ya dalam surat Al-Baqarah berkaitan dengan runtutan ayat di surat Al-Baqarah 185 ya, ketika Allah kabarkan, atau 184 mohon maaf, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menghendaki pada kita sebagai hambanya itu kemudahan, bukan kesulitan. Kan kita lihat nih, kadang ini fenomena, dan saya ingatkan pada pribadi saya dan kita semua jamaah Fats juga, semangat kita tarawih itu ya sampai malam. Kalau malam Idul Fitri udah nggak tarawih ya, tapi sampai terakhir Ramadan. Kenapa sekarang terjadi misalnya fenomena 2 pekan semangat gitu kan, 1 pekan di awal habis itu nggak tarawih? Kenapa? Karena orang masih menganggap bahwa ibadah ini seperti beban, ya. Padahal tidak, Allah sudah berikan kemudahan. Dan kalau kita melihat riwayat berkaitan dengan dengan sholat tarawih misalnya ya, ini sholat tarawih yang kebanyakan sudah mulai ya 5 hari 1 pekan oke lah. Habis itu sudah mulai berkurang Ustaz ya. Ya bukan berkurang, tapi ada kemajuan. Ya. Ada kemajuan di soft sholatnya. Bahkan sebagian masjid itu sampai gulung tikar gitu. Seperti orang buka lapak ya. Jadi gulung tikar sampai ada yang gulung tenda segala, karena ya awalnya belum bludak gitu kan. Orang menganggap ini sebagai sebuah beban, padahal tidak. Allah sudah berikan kemudahan, Masya Allah ya. Karena 11 rakaat yang biasa dilakukan Rasulullah SAW berkaitan dengan tarawih itu jumlah rakaat yang tidak banyak. Kalau toh seandainya sebagian kaum muslimin mungkin menggunakan riwayat dari Umar bin Khattab yang 21 atau bahkan 23 ada ya, juga itu masih sedikit ya. Tidak banyak lah. Toh kalau mau dihitung dengan, mohon maaf ya, dihitung dengan waktu, berapa lama kira-kira kita sholat tarawih biasa itu? Kalau di tempat saya itu 21 plus 3 witir itu kurang lebih 1 jam lah. Ya, 1 jam ya. Lebihnya. Kita diberikan waktu. Sama milih yang lama. Teman 30 menit. Iya, kita diberi waktu 24 jam. Katakanlah kita istirahat itu 5 jam atau 6 jam. 1 jamnya hanya untuk sholat kan tidak lama, tidurnya 6 jam. Artinya apa? Ini masih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kalau kita baca ayat ini masih pada rangkaian rangkaian ibadah puasa, walaupun tentu kalau dihubungkan pada ayat ini berkaitan dengan orang yang tadi yang sakit, orang yang musafir, masih ada keringanan lagi. Tapi kalau kita melihat pada ayat ini secara umum, itu agama ini mudah. Maka sampai Rasul mengatakan, ya basyiru wa la tunaffiru, yassiru wa la tu'assiru. Beri kabar gembira pada umat ini, jangan sampai mereka lari. Berikan kemudahan pada umat ini, jangan dipersulit. Tapi syariat yang sudah mudah ini jangan dipermudah lagi. Ini jadi masalah kan gitu. Sudah 11 rakaat gitu kan, masih pengen diskon deh 5 rakaat. Ya Allah ya Rabbi. Orang Nabi aja 11 rakaat. Tapi jangan pernah tanya ya, karena Aisyah pernah mengatakan jangan kau tanya 11 rakaat Rasulullah itu panjang berdirinya, panjang rukuknya, panjang sujudnya. Oke? Kemudian kita lihat dalam riwayat Hudzaifah ibn Yaman itu, ketika beliau salat bersama Rasulullah mulai di rakaat pertama itu surat An-Nisa 100-an ayat lebih kan. Kurang. Kata Hudzaifah, atau kurang ya? Kurang dari 100 ya? Kurang lebih ya. Kemudian Hudzaifah bilang ini kayaknya ayat 100 ini Rasulullah ruku nih. Ternyata Rasulullah surat Al-Baqarah 280 ayat. Surat 280 ayat, Hudzaifah ini kayaknya 100 rakaat beliau ruku nih. Ternyata beliau masuk di surat Ali Imran. Masya Allah, itu baru 1 rakaat tuh. Artinya Alhamdulillah, kalau kita ini ya jamaah Fats dan kita semua disuruh ngikutin apa yang dilakukan Rasulullah, misalnya ya tadi dengan 1 rakaatnya 3 surat ya, bukan Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas ya, bukan itu ya. Tapi di awal surat yang panjang itu Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa tadi, itu Masya Allah kita nggak kuat itu. Makanya Alhamdulillah kan tarawih ini, makanya ketika kita sebagian mindset bahwa agama ini mudah, ini yang akan membuat kita semakin bermakna sekali lagi. Kita harus bersyukur, ya Allah, Alhamdulillah Engkau tidak wajibkan tarawih. Maka dalam riwayat Anas bin Malik itu, dalam hadis riwayat Muslim ya, bahwa Rasulullah di Ramadan kan beliau di awal bersama dengan sahabatnya, habis itu beliau masuk ke rumahnya, baru keluar menjelang 10 hari terakhir untuk kemudian beliau iktikaf.
Kan akhirnya dari apa yang dilakukan Rasulullah SAW ini, para ulama 4 madhab beristimbat bahwa tarawih itu tidak wajib, sunnah muakkad saja. Artinya kita, ya Allah, alhamdulillah tarawih ini tidak wajib. Coba kalau wajib, waduh, masya Allah, bisa orang sujud nggak bangun-bangun. Kenapa? Karena tidur gitu ya, saking panjangnya. Dan kita alhamdulillahnya juga diberikan kelonggaran. Tadi kalau kita pada umumnya mungkin 11 rakaat atau yang tadi 21 sampai 1 jam, 11 rakaat berarti kan separuhnya ya, misalnya 30 menit, itu alhamdulillah. Itu adalah kemudahan bagi kita. Sehingga dengan 2 hal yang kita sampaikan ini dengan niatan yang kuat, dan kita sebutkan tadi bahwa semuanya terjadi di sini. Maka Rasul mengatakan al-imanu hahuna. Iman itu di dalam hati kita. Hati ini harus bersih. Hati ini harus terjaga kebaikannya, kesolehannya, kesehatannya. Kenapa? Ini akan mendorong kita untuk semangat melakukan ibadah di bulan suci ini. Ya, bahkan kebaikan di Ramadan ini Allah bukakan ya pintu surga. Allah tutup pintu neraka, dan ujungnya nanti justru pada 10 hari terakhir. Ketika orang mungkin sebagian kecil dari kaum muslimin, dan ini juga kita sayangkan, sibuk untuk kemudian mempersiapkan Idul Fitri. Ya. Padahal di situ ada amalan yang luar biasa, yang orang kemudian harus menjaga semangatnya, menjaga keistiqomahannya, menjaga konsistensinya dalam beribadah itu. Maka kadang kita bertanya, ada apa dengan hati kita ini? Kenapa kita ini semangat hanya di awal-awal? Dan inilah yang insya Allah akan membuat kita semakin bermakna, membuat kita semakin lebih kuat dan mengisi selama Ramadan yang ini, bulan berkah ini, dengan amalan yang itu menjadi kebutuhan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mindset yang kedua tadi bahwa yang kedua adalah mindset. Kita harus meyakini bahwa Ramadan atau ibadah selama Ramadan ini adalah ibadah yang mudah. Puasa itu mungkin terasa berat. Tapi kan banyak orang juga di luar sana yang saya nggak makan, nggak minum, kuat kok. Oke, it's okay. Orang Jawa bilangnya tirakatan. Nggak makan, nggak minum, nggak masalah. Apalagi kita tinggal Indonesia cuman kurang lebih berapa? 10 jam kali ya? Ya, 11-12 lah. Okay. 12 jam kurang lebih. Kalau yang di belahan dunia lain kan bisa sampai 21. Saya tuh pernah ya, Ramadan 2018 saya. Alhamdulillah sebulan saya di Mekah, di Mekah Madinah itu. Pas panasnya, kan Ramadan itu biasanya itu kan 15 jam. Panasnya 49 derajat. Allahu Akbar. Saya itu kalau pas wudu di toilet tempat wudu Masjidil Haram itu, ya tapi nggak boleh kan. Tapi seger banget tuh, pengen wudu itu berlama-lama gitu. Pengen wudunya itu apa namanya, saking panasnya itu. Kita kan negara tropis yang nikmat, yang kadang ada mendung, ada awan yang kemudian menaungi kita, yang terasa adem gitu kan. Jadi hal yang semacam ini berkaitan dengan apa yang sudah ditetapkan Subhanahu wa ta'ala, dan Allah kan Maha tahu dengan hambanya kan. Artinya ada syariat Ramadan ini menjadi kebutuhan kita bersama, yang menjadi kebutuhan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kenapa Allah juga mensyariatkan ini kan, sekali lagi kita yang membutuhkan itu. Kita yang kemudian ingin agar menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang nanti insya Allah dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, diselamatkan dari siksa nerakanya. Ya. Sehingga dua pondasi ini yang sebagai dasar utama kalau boleh kita mengatakan, agar sekali lagi Ramadan kita ini lebih bermakna. Ya. Karena apa? Isinya kan banyak banget ya. Apalagi kalau kita berbicara tentang Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Rasulullah aja setoran sama malaikat Jibril kok. Nah, maksud kita ini baca Quran enggak? La haula wala quwata illa billah kan gitu kan. Kadang ya Allah. Sebetulnya kalau saya mengatakan bukan apa ya? Ya memang kembali kepada hal tadi ya. Artinya mungkin orang tidak terlalu semangat dalam membaca Quran. Bukan dianya yang salah, tapi hatinya bisa jadi yang kurang bersih ya, dalam menghadapi dan mengisi apa namanya Ramadan ini gitu. Itu Mas. Iya. Berarti memang mungkin ya, saya pribadi juga menilai pribadi bahwa saya kenapa setiap Ramadan itu seperti biasa saja. Mungkin memang saya hatinya kurang bersih kali ya. Jadi Ramadan ya udah biasa aja gitu, nggak kayak rutinitas tahunan aja gitu, nggak ada yang
gimana untuk benar-benar greget kayak gitu. Iya. Itulah kenapa kadang kalau misalnya sholat tarawih gitu ya, ketika imamnya baca panjang udah, aduh kayak gitu Ustaz. Jadi itu udah mulai dari hati dan mindsetnya gitu ya. Masya Allah. Masya Allah. Jadi mungkin nih jamaah Fast TV mulai dari sekarang diniatkan benar-benar Ramadan tahun ini benar-benar menjadi bermakna nih jamaah ya. Jadi nggak cuma rutinitas tahunan saja, karena belum tentu tahun depan ketemu lagi Ustaz ya. Betul. Sama betul. bulan Ramadan seperti itu. Jadi jamaah Fast TV, mari kita sama-sama membersihkan hati kita mumpung masih di hari ini 3, ada yang 3 dan 2 kali ya. Iya. Nggih. 3 sama 4 ya kalau nggak salah. 3, 4. Nggih. Mau masih di awal intinya lah ya, masih di awal bulan Ramadan, kita siapkan jangan sampai di hari-hari berikutnya hilang begitu saja kebermaknaannya. Seperti itu kayak Ustaz. Iya, tapi perlu juga kita uji ya jamaah Fast TV. Kita uji diri kita ini. Nggih. Aja kita menguji dari 2 hal tadi. Ketika kita sudah imanan wahtisaban, itu tidak hanya cukup di sini loh. Masya Allah ya. Sabda Rasulullah tadi belum selesai. Apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. La haula wala quwwata illa billah. Siapa di antara kita yang tidak punya dosa? Masya Allah. Siapa di antara kita yang tidak punya kesalahan? Siapa di antara kita yang bersih dari noda hitam? Tidak ada. Tapi dengan niatan yang ikhlas, dengan niatan hanya mengharap ridha Allah, dengan keimanan kita, ini kan membuat pancaran kekuatan pada jiwa kita untuk kemudian, ya Allah, hamba butuh ampunan-Mu. Hamba butuh untuk dibersihkan semua dosa dan kesalahan kita. Ya kan? Jadi Allah itu begitu sayang sama kita ini. Kurang apanya gitu ya. Ada Ramadan, dibukakan pintu surga, niatnya lurus ya, mindset kita benar, dan tadi kita sebutkan ada pahala di mana Allah akan menghapus dosa tanpa kita merengek-rengek. Dimulai dari hati yang bersih tadi. Dimulai dari situ. Sehingga ini juga menjadi pendorong kita. Makanya ini kan Islam kan, agama kita kan mudah ya. Ada stimulus respon pasti. Orang kadang melakukan sesuatu. Aku melakukan ini sih kira-kira dapat apa sih? Kadang orang masih bertanya begitu. Masih ingin hitung-hitungan 1 tambah untung ruginya lah gitu ya Ustaz. 1 tambah 1 ketemu 2 kan gitu ya. Makanya Allah kasih nih kontan. Kalau kamu imannya benar, hatimu bersih, kamu mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, kontak. Ya pun dihapus dan diampuni dosa. Iya kan? Dan perlu tadi saya bilang perlu diuji. Diuji artinya begini, kita perlu menguji diri kita ini, apalagi kalau tadi taraweh gitu ya. Cobalah sesekali cari masjid gitu ya, yang panjang kira-kira. Untuk menguji apakah benar kita ini imannya benar, hati kita bersih, iman kita ini niatan kita ini mengharap ridha Allah, dan mindset kita bahwa Allah memberikan kemudahan. Coba, harus dicoba. Carilah di masjid di sekitar kita ini yang imamnya mendayu-dayu dan panjang, khusyuk. Coba dicari. Paksa diri kita. Kadang untuk kebaikan perlu dipaksa kan? Benar sekali. Nunggu sadar, nggak sadar harus dipaksa, dan memaksa secara internal dulu. Ya, kalau orang yang maksa kita, kadang kita marah. Lu maksa-maksa gue, ngapain lu juga nggak ini kan? Tapi kalau kita paksa diri kita untuk kemudian kita mencoba itu, coba aja. Kalau kemudian masih terasa berat, kalau kemudian kita masih terasa ya Allah capek ini berdiri lama ini, istighfarlah. Mohon ampunlah pada Allah Subhanahu wa taala. Ada apa dengan hati kita, ya Allah, kenapa saya tidak bisa menikmati sholat ini? Ya kan? Padahal hamba ingin ketika nanti di yaumul hisab hamba ingin berdiri sejenak saja ya Allah untuk dihisab dan hamba langsung masuk surga. Kadang kita harus cari itu. Dan kadang bahkan kalau kita lihat sebagian kaum muslimin harus berkorban dengan harta. Kenapa? Karena mereka berangkat ke Mekah. Padahal di Mekah itu 21 rakaat. Jadi kan jam 8 sampai jam 10, 2 jam tuh. 2 jam. Kalau tadi kan 21 rakaat tadi 1 jam. 1 jam. Ini 10 rakaat 2 jam. Masya Allah. Satu setengah jus. Tidak ada jus jambu, tidak ada jus apokat. Ya. Lalu kemudian istirahat. Mulai lagi jam 1, 2, 3. 2 jam lagi, 11 rakaat ditambah kunut witir yang panjang. Ini 1,5 jus. Jadi 1 malam itu 3 jus, selama 10 hari khatam 30 juz dalam sholat kita. Masya Allah. Itu kan nikmat sekali.
bisa dikatakan kita tidak akan menghukumi isi hati orang. Tapi ketika orang mencari sholat yang panjang untuk kemudian mendapatkan kenikmatan, berarti dia sudah memaknai dan menjadikan Ramadannya bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin bermakna di hadapan manusia. Kita ingin bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena dia sudah mencari, berkorban dengan hartanya, dengan fisiknya, bahkan dengan jiwanya untuk datang ke sana dan sholat sabar selama kurang lebih 4 jam. Masya Allah. Ya. Dan dia walaupun jadi makmum selama 10 hari di rumah Ramadan, dia juga mendapatkan pahala khatam 30 juz walaupun yang baca hanya imam. Kurang nikmat apa itu, Masya Allah. Masya Allah. Saya kuat nggak ya? Paksa, ya kan? Coba, ya kan? Wah, tidak harus ke Masjidil Haram, di masjid kita lah, ya gak usah bayar deh. Itu yang bayar. Kalau di sekitar masjid kita hanya datang dengan fisik kita, dengan niatan kita, mungkin dengan motor lah. Nggak perlu kita bayar 35 juta, nggak perlu itu. Insya Allah, ya tetap pahalanya beda sih. Bukan insya Allah pahalanya sama, wong di sana di tanah suci kan? Iya. Ini apa ya, menjadi hal yang kadang kita juga perlu memaksa diri kita itu untuk mengukur sejauh mana sebetulnya kekuatan kita, fisik kita, karena kekuatan fisik itu akan menjadi kuat ketika di sini dalam hati kita juga kuat. Ya. Ditambah dengan mindset kita, pikiran kita positif bahwa ini adalah kemudahan dan kebutuhan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini pembahasannya Masya Allah sekali Jamaah Fast TV, bahwasanya Ramadan ini jangan sampai hanya ritual tahunan saja. Ada kebiasaan setiap tahunan saja, tapi menjadi sesuatu yang benar-benar bermakna dengan cara bagaimana. Satu, tadi saya sudah sampaikan, hati kita harus bersih dulu. Makanya kenapa setiap kali menjelang bulan Ramadan kita dituntut untuk mempersiapkan diri dulu. Mempersiapkan diri bagaimana kita menghadapi bulan Ramadan ini yang insya Allah kalau misalnya kita benar-benar berniat nih Ustaz, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kita punya mindset bahwasanya ibadah di bulan Ramadan ini itu mudah dibuat, senang gitu loh ya. Jangan, berat, puasa, harus apalah gitu. Tapi jangan seperti itu. Tapi dilihat dari sisi bahwasanya kita berpuasa itu ada nilai positifnya di situ. Seperti itu nggak Ustaz? Masya Allah. Luar biasa. Nggih Ustaz. Ini qadarullah karena sudah waktunya harus selesai. Masya Allah. Sudah kurang lebih. Sudah kurang lebih 30 menit kita bersama ngobrol terkait bagaimana Ramadan ini menjadi bermakna. Maka mohon maaf sekali kebersamaan kita nih Jamaah Fast TV harus berakhir sampai di sini dulu. Insya Allah kita ketemu lagi di periode ataupun episode berikutnya. Insya Allah bersama Ustadz yang lain, dan Ustadz Asdi insya Allah juga akan hadir kembali dengan pembahasan yang lebih menarik lagi. Insya Allah. Jangan kemana-mana, tetap mengikuti program Ngaso Ngaji Sore Mahat Fastabiqul Khairat. Ustaz, sebelum kita berpisah bersama Jamaah Fast TV di sore hari ini, mungkin nih ada sesuatu yang perlu ditekankan kembali biar kita ini benar-benar menjadikan Ramadan ini bermakna, Ustaz. Masya Allah. Terima kasih Mas Ion dan Jamaah Fast TV. Pondasi yang terkuat bagi kita adalah khalisatun niyah. Ya, niat yang ikhlas yang kita tidak akan mengharap sedikit pun dari dunia ini. Kita hanya mengharap apa yang sudah Allah siapkan, yang mungkin belum pernah kita lihat, belum pernah terbesit dalam hati kita, tapi kita harapkan itu insya Allah. Perlu berjuang memang, perlu kemudian kita bersabar memang, dan jangan lupa bahwa Allah berikan syariat pada kita ini mudah dan tidak ada sedikit pun kesulitannya. Masya Allah. Terima kasih. Masya Allah. Mungkin itu Jamaah dan Mas Ion yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Mudah-mudahan Ramadan kita semakin bermakna. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan kembali nanti. Kalau tidak di dunia, mudah-mudahan Allah pertemuan kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari saya itu. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair Ustaz Asdi Nurhalis yang sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan materi kepada kita Jamaah Fast TV terkait bagaimana Ramadan ini menjadi lebih bermakna. Dan akhir kata, saya Ion Sustriono bersama rekan saya dan Muhammad Adil pamit undur diri di kebersamaan Ngaso sore hari ini. Insya Allah kita berjumpa kembali di episode berikutnya. Dari kami sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.